Wih, kualik kebacok gini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Kali ini masih dengan saya Tirta Peng. Saya tidak di studio. Saya jauh-jauh naik sepur, nyepur tuh naik kereta ke Klaten. Ini workshopnya Aero Street, tapi ini dari sebagian kecil pabriknya. Tentu teman-teman tahu, Aero Street adalah salah satu brand sepatu yang lahir ketika pandemi. From nowhere, orang-orang nggak tahu nih brand apa, tiba-tiba follower dari 1,8 M, sempat rekor di beberapa e-commerce, 40 detik, sold 5.000, 40 detik, sold 5.000, mendapatkan penghargaan di beberapa e-commerce, menjadi pembicaraan di semua media brand lokal, kayak Local Madness, dan apapun. Teman-teman, siapa sih ownernya? Apakah ini dimiliki investor? Atau jangan-jangan ini yang punya adalah big corporate? Kita langsung sambut saja sang owner, Mas! Dia nggak mau dipanggil Caesar. Nggak mau. Rico Aero Street! Ya, benar. Ya. Ya, Mas! Halo, Mas. Kaget. Ya, ekspektasi, Bang. Ini jangan kaget nih. Mas Rico, gimana kabar? Baik, Mas. Lihat penampilan, bajunya atas sampai bawah Aero Street. Jamnya dong dilihat. Statement. Mas Rico, saya bawa ini nggak apa-apa nih properti Aero. Harus bawa apa ini, Mas? Harus saya ini nggak jangan deh. Saya kayak intimidatif ya. Intimidatif. Sebenarnya saya tuh the point langsung, Mas. Oke. Aero Street, ya kan itu lahir ketika 2020. Oke. Pas pandemi. Ya. Terus tiba-tiba meroket selama 2 tahun, rekor terus kayak 40 detik sold 5.000, 40 detik 5.000. Salesnya saya nggak tahu bisa sold berapa puluh ribu per pasang. Rahasianya apa, Mas? Kok bisa tuh? Sebenarnya lahirnya bukan 2020 sih, Mas. Oh, bukan? Bukan. Sebelumnya jauh itu 2014 kita, Mas. Namanya Aero Street? Tetap Aero Street. Tapi 2014. Instagramnya belum viral-viral itu? Nggak dikerjakan belas sih, Mas. Nggak kita kerjakan, kita kerjanya cuma 100% offline, Mas. Saat itu? Saat itu 100% offline, sampai dengan 2019 offline itu, ya karena pandemi itu tadi, drop total kita. Kita drop total, tinggal sisa omset 5% mungkin. Terus? 10%. Huh? Otomatis pegawai kan juga harus kerja semua, Mas. Pegawai saat itu ada berapa? 2000-an lah, 2000-an. 2000 pegawai. 2000-an tuh cuma ya? Ya, lumayan sih. Bayangin 2000-an kalau gaji itu misal 4 juta berarti 8 miliar buat gaji. Jadi per 2020 itu offline. Offline. Pegawai udah 2000. Pas itu ya 2000. Dan Instagram belum digarap. Belum digarap lah. Kita memang nggak kepingin ngerjakan marketplace karena online kayak gitu. Ngapain juga ngirim 1 pasang, 2 pasang kayak gitu. Kita biasa kerjanya offline. Offline itu gimana? Offline itu masuk ke kayak ke distributor gitu, Mas. Kita kayak satu kota besar itu ada 2 sampai 3 distributor kayak gitu. Kirimnya truk kayak gitu. Kita cuma WA aja gitu, SMS, tolong bantu ya omset itu. Ya order 2 truk, 3 truk kayak gitu. Jadi nggak pernah mau ngurusin ngapain jual 1 pasang. Berarti gitu. dulu beli putus itu kontrak setahun atau mau per katalog? Per katalog. Bahkan sebelum lebaran misalkan kayak gitu distributor kontrak dulu sampai sekian ribu pasang, kan pasang, kita udah bicara pasang, sekian ribu dos kayak gitu, atau sekian truk atau sekian kontainer kayak gitu. Itu selama dari 2014. 2014 ke 19, Mas. Nah, 2020 pandemi, Maret. Ya, lockdown. Itu berarti kan waktu itu offline ditutup semua, Mas, termasuk sekolah. Kita dulu cuma konsen sepatu sekolah aja. Nggak pernah bikin sepatu-sepatu fashion, kita nggak pernah bikin. Oh, jadi nggak pernah nih bikin kayak gini yang warna-warni? Ada. Dulu sepatu bahan baku kita cuma hitam aja gitu semua. Hitam putih aja. Laku terus? Solo terus. Bahkan kapasitas lebih besar daripada pas di online sebenarnya. Malah jauh lebih besar pas di offline sebenarnya, secara omset. Terus pandemi, gimana ngakalinya itu? Ya itu. Kita baru pertama kali R&D bikin bahan baku aja nggak punya di pabrik, cuma kan isinya cuma sepatu hitam aja, Mas. Bahan baku otomatis hitam semua. Ya itu benar-benar kayak apa ya istilahnya, belokin kontainer ya mau nggak mau gitu aja. Bahan baku kita balikin semua ke pabrik, tukar yang bahan nggak tahu jadi biru, jadi pink, jadi aneh-aneh kayak gitu, dan gagal terus. Mulai kebentuk di Instagramnya dan mulai kebentuk omset online-nya mulai bulan apa, Mas? Kita start di Agustus 2019 waktu itu. Agustus 2019 saya mulai branding kolaborasi waktu itu. Branding kolaborasi, menemukan formulanya, oh Instagram ini mintanya kayak gini, harus ada konten, harus ada apa, harus ada
Nggak bisa kayak kita cuma posting jualan selesai, posting jualan selesai, ngiklan jualan selesai. Ternyata nggak bisa segitu gampangnya juga. Ternyata detail kecilnya semuanya tentang tadi salah satunya kolaborasi, branding di dalam Instagram juga detail kecilnya juga banyak banget. Mungkin punya omset itu di Februari Maret itu baru 30% dari kapasitas saja belum itu. Nah, titik baliknya gimana aku bisa sampai jeblok kayak gini? Mainnya juga di ads juga kita main, ads. Kolaborasinya di setiap bulannya juga kita main juga, sama ads di marketplace juga harus ada juga. Oh jadi nggak bisa satu sisi aja itu nggak bisa. Oh nggak bisa kita berarti di tiba-tiba Aero Street ngepost Instagram auto laku tuh nggak bisa? Oh nggak bisa. Burning money-nya pertama kali supaya dikenal tuh malah ads. Malah di ads malah. Ads harus marketplace sama ads yang medsos kayak FB. Iya harus kayak gitu. Google Ads gitu. Harus kayak gitu. Dan mulai kelihatan salesnya itu bisa ngimbangi offline tuh. Sebelum waktu itu kan nggak ada lebaran, walaupun itu waktu itu Mei 2020 atau Juni 2020 lebaran, tapi kan nggak ada lebaran mas sebenarnya. Iya kan offline nggak bisa sholat juga, nggak bisa mudik. Iklan itu sampai rugi-rugi sih mas, maksudnya over dari budget, bahkan dari omset aja bisa dibilang 30-40% tuh, padahal marginnya kan nggak mungkin segitu. Nggak mungkin. 30-40% tuh saya kembalikan ke marketing. 100% selama 1 tahun burning money. Dan saat itu ada pemecatan pegawai? Nggak ada. Seluruh pegawai. Tepuk tangan nih. Dan setelah stop. Sudah. Jadi saya tahu mereka tepuk tangan ini karena biar bonus Pak, tadi saya tepuk tangan. Jadi terus pertanyaan terbesar, setelah ini pandemi 2022 sudah mulai jadi endemi. Ya. Yang dirasakan mau balik lagi ke sistem lama pakai distributor atau tetap dengan sistem yang sekarang? Saya lebih suka pola bisnis yang sekarang ini tadi. Bisa kontrol di internal saya sendiri. Nah ini berarti kan kita bisa dikatakan pandemi ini memaksa Mas Riko dan timnya Aero Street shifting kan? Ya, betul. Berubah yang dulu jadi wholesale selama bertahun-tahun, berapa tadi? 5 tahun. 5 tahun. Dan sebelumnya dari 2006 juga saya wholesale. Tapi distributor ya, bukan. Jadi 2006 wholesale distributor, 2015 buat sendiri, berarti dari 2006 sampai 2019, 13 tahun itu seperti ini. Iya, betul. Dan shifting dipaksa 2 tahun. Iya. Itu kenapa akhirnya memilih segmen online? Oh, kenapa segmen, wah kayaknya aku suka deh, nggak usah pakai distributor dengan kayak gini. Jalur distribusi itu otomatis kan kalau kita misalkan kirim ke, nggak usah jauh-jauh lah, misalkan cuma ke Medan aja lah. Cuma ke Medan butuh waktu 2 minggu mas. 2 minggu itu berarti pemasukan uang belum ada. Omset juga selama 2 minggu tadi kan berarti kan kosong mas. Belum nyampe dari distributor, masuk lagi ke grosir. Itu prosesnya 1 minggu sendiri. Nanti grosir baru ke toko retail. Toko retail baru nyampe ke konsumen. Jadi kita misalkan develop hari ini, kita mau mengenalkan sebuah produk, berarti kenalnya ke konsumen baru 2 bulan setelah itu. Loss omsetnya itu tadi. Plus pembayarannya kan mesti ada tempo kalau dari distribusi. Kalau dari konsumen langsung kayak marketplace kayak gini kan kita bisa dibilang 1 minggu udah terima uang. Jadi putarannya bisa jadi cepat. Nah, berarti konsepnya kalau seperti itu distributornya marah dong Pak kalau di-cut selama 13 tahun. Setiap kebijakan ada korbannya Mas. Luar biasa. Jadi suka gua. Gimana udah. Ini timnya suka saya ini. Ini kayak acara Vindes jadi ya kan. Ada tepuk tangan di belakang. Terus gimana cara Mas Riko membuat mereka untuk paham cara ngomongnya? Mas, nothing tulus aja sih saya. Diomel-omelin kan pasti? Nothing tulus, benar-benar saya waktu mereka ada teguran kayak gitu, ya 2000 pegawai ini tolong dibayar. Oh ya simple, logis. Kalau kalian mau bayar, ya tak lanjutin produksi untuk yang offline. Aku nggak jual online. Tapi kalau 2000 pegawai ini tadi kalian nggak mau bayar, ya nggak usah protes. Ya benar, itu perkataan yang sangat logis. Iya. Dan yang menarik dari Aero Street, tadi Mas Riko bilang awalnya cuma hitam putih. Akhirnya kan gara-gara sisa bahan baku yang ada, jadi bener-bener dari sisa bahan baku yang ada, Mas Riko membuat yang ada. Akhirnya jadi warna-warni kan? Malah minta tolong diretur ke pabrik bahan baku untuk ditukarkan bahan yang warna-warni ini tadi Mas. Karena memang waktu itu pembayaran juga kita susah banget loh Mas. Benar-benar nggak ada uang masuk, nggak ada penjualan, nol benar-benar. Malah warna-warni yang laku? Karena kita nyoba, nothing tulus juga Mas. Oh nothing tulus? Mau bikin item lagi ya percuma, nggak ada yang sekolah? Sampai genteng jugaan, sampai sewa gudang, kartu stoknya segitu banyaknya nggak ada yang mau beli. Suatu sekolah, siapa yang sekolah Mas waktu itu kan kosong semua Mas. Ya memang nggak bisa paksakan keadaan, ya mau nggak mau ini. Supplier juga harus bantu juga, gimana caranya bahan ini tadi
diganti jadi warna-warna yang aneh-aneh tadi itu, dan kita nyoba dari situ, dan aku juga pamit dari supplier jauh-jauh hari ini kita nyoba, dan kita nggak tahu ini akan berhasil atau enggak. Ternyata Ya lumayan sih, berhasil juga sih sekarang. wah, sian. Dan lumayan. sekarang total sebulan bisa ngasilin berapa artikel, Mas? Artikel ya, bukan warna ya? Oh, kalau SKU 1 bulan sekitar 5 sampai 10. Satu SKU berapa warna? Satu SKU sekitar 3 sampai 4 warna. Buset, berarti sebulan 45, Pak. 45 SKU itu harus keluar. Iya. Kita target itu memang 30 SKU. Jadi setiap hari ada postingan baru, ada konten satu baru. SKU berapa piece? 2.000 sampai 2.500. Berarti sebulan 60.000 produksi. Untuk yang baru. Luar biasa. Tingkat dead stock berapa persen? Normalnya orang 40-30%. Jujur kalau Aero Street ini karena saya bisnis pertama mesti percaya product pricing, Mas. Mekanisme pasar saya Apa percaya. itu product pricing tuh bisa ditry? Kalau product pricing gini aja. Saya cek kompetitor. Mesti. Kompetitor ini dengan produk kayak gini harga berapa, sistem marketing kayak apa. Kalau saya ngerasa yakin ya sudah, rilis saja. Berarti konsumen pasti ini opsi terbaik untuk dibeli. Oh, berarti harus riset dulu. Iya, banget. Analisa market. Jadi bukan asal, wah ini tren ini kita buat, Blas. Analisa market. Berarti pentingnya kompetitor. Oh, 100% itu kalau pas kita tarung lihat musuh dulu kan, Mas. Luar biasa ya. Baru mau tanya pentingnya kompetitor nggak? Dijawab sendiri. Ya. Pada waktu itu kita tahu ya 2019 itu kejayaan brand-brand vulcanize. Oke. Aero Street itu kalau kita lihat ini yang paling saya suka. Mana tadi yang kayak yang kayak Osaka. Oh, ini. Osaka. Ini artikel yang saya suka karena ini terinspirasi dari New Balance 1190. Ya. Saya suka banget. Ini harganya berapa? 100.000. 100.000 waktu pertama launching, sekarang 129. Karena ada insolnya. Ya, betul. 100.000. Ini sepatu gue juga Aero Street. 150.000. Ya. Kesel kan? Nah. Kenapa milih material inject? Dikala orang pakai vulcanize. Seyakin apa saat itu? Memang basic dari awal dari 2014 saya belajarnya di Cina, Mas. Saya belajarnya di Cina untuk melajari Kuliah? injection. Oh, enggak sih. Ya, cuma datang aja ke Cina ke pabrik yang jualan mesin ini tadi. Belajar? Iya, belajar. Datang ke Cina tuh belajar, bukan liburan. Oh, bukan. Belajar untuk diajari mengoperasikan mesin injection ini tadi. Lanjut. Saya enggak tahu tentang bahasa Cina, ya sama si Johan yang sekarang kepala R&D saya ini sekarang. Dia bisa bahasa Mandarin? Bisa. Nah terus piye lah? Ya pakai handphone aja ngomong gini, di translate, di play, ngomong gini, ini fungsinya apa ini, gini. Leng nyari pabriknya gimana? Ya pakai foto gini aja, terus nanti Google lagi. Sucuk, berarti memang Ya, itu 2000? 2012 waktu itu, sebelum bikin pabrik di 2014. Jadi sebelum bikin pabrik riset dulu di Cina? Ya, teknologi kayak gini kan memang biayanya paling rendah, Mas. Kayak Cina kenapa harganya paling rendah, ya tak pelajari dulu ke sananya. Saya ngomong sama si supplier mesin itu, aku mau beli mesinmu tapi aku ajari dulu 2 minggu. Pinter ya? Satu mesin berapa M, Mas? Waktu itu 1 komanan lah, 1 koma. Untuk manajemen modalnya gimana itu? Peminjaman bank atau? Karena dulu bisnis basicnya kan ada, Mas. Distributor. Distributor itu tadi ya, dari uang itu tadi aja. Apa titik yang gimana membuat Mas Riko itu dari distributor menjadi akhirnya seorang produsen? Nggak semua orang distributor berani jadi produsen loh. Hampir. Aku distributor terus sampai sekarang kemudian. Mas Riko dari distributor tiba-tiba langsung ke Cina beli mesin yang harganya nggak murah. Ya. MM-an. Ya. Jadi produsen itu. Batasan untuk CMT itu kita pasti distribusikan mesti ada batasan area, Mas. Nggak boleh melewati Jawa Timur, nggak boleh melewati Jawa Barat, harus Jawa Tengah aja. Kita mau nambah omset juga nggak bisa. Terus mau pegang merek lain, ditegur sama prinsipal yang lain juga. Jadi ya cuma orang kayak dikontrol 100% sama prinsipal kan. Terus mau bikin brand sendiri, saya maklun di beberapa pabrikan di Surabaya. Kepinginnya A, jadinya A minus terus. Pricingnya juga tidak bisa bagus juga, ya itu mangkel bikin sendiri, Mas. Buset, dari mangkel dan emosi jadi sebuah pabrik sendiri. Bikin Aero Street itu dulu kartu stok macet, Mas, dan tidak pernah jadi. Barangnya selalu elek, ya dulu itu jelek ya mahal. Berarti sering gagal tuh. Banyak gagalnya daripada berhasilnya sih sebenarnya. Tapi sekalinya berhasil ya enak teman. Senyumnya gitu. Mustang di bawah, nanti dilihat, tolong direkam Mustangnya ya. Tolong direkam itu Mustangnya itu. Di Klaten ada pabrik gede banget di Pakis, deket Delanggu, ya kan? Ada satu Mustang dipajang di depan pabrik, banyak ciloknya. Kodenya pabriknya depannya banyak ciloknya. Dan memang pabriknya itu paling culture. Kalau kita lihat Aero Street ini berarti marketplace semua. All marketplace ya. All marketplace. Pegawai sekarang berapa? Dulu 2000.
Karena proses ini lebih panjang 2000 ya, 2.500 3.000 mungkin ya sekarang. 3.000. Ya, sekitar plus minus Mas ya. Ya segitu. Karena prosesnya lebih banyak daripada sepatu sekolah kan, fashion semua kan Mas, ganti-ganti terus tiap hari. Tapi gini, pegawainya kan lebih banyak daripada yang offline. Ya. Nggak ada wholesale juga. Nggak ada. Terus nambah pegawai 500. Ya. 500 kalau let's say kita bilang pegawai itu 3 juta semua itu 1,5 miliar. Ya. Iya. Ya dibayari dari profit ini kan Mas. Jadi secara online lebih menguntungkan loh. Oh jauh, karena kita kan harganya langsung ke konsumen Mas. Yang misalkan kayak dulu sepatu kayak gini kita jual 80.000, 90.000 ke distributor dengan barang yang sama. Sekarang bypass ke konsumen 129, 139. Ini pertanyaan netizen, sepatu kayak gini tuh dijual 200.000, 250.000 bisa loh Mas. Kenapa sampai malah jualnya 100? Nah itu ada basicnya dulu itu. Nih saya tanya nih, Daniel, Jonathan, kita sering review sepatu banyak ya? Hampir 50-an brand kita review. Sepatu kayak gini yang vulcanize acak kadut aja 400. Kayak gini dijual berapa? Ya. Ini dijual 350 aja masih laku. Kenapa 99.000? Anda nggak yakin sama produk Anda sendiri apa gimana nih? Bukan sih, kayak saya juga berangkat dari pegawai, anak pegawai juga sama saya. Maksudnya dulu itu waktu zaman sekolah itu saya pernah kepikiran iri sama sepatu teman-teman yang merek-merek mahal-mahal itu ya. Terus saya kan juga sepatunya ya normal-normal aja lah itu. Apalagi kan saya juga ikut basket kayak gitu, lihat sepatu teman-teman, wah mereknya juta-juta apa gitu. Nggak mampu juga untuk beli kayak gitu. Terus waktu pas putusan harga itu saya di lokasi pabrik bawa produk ini tadi sebelum bikin Aero Street itu Mas, waktu bikin prototipe ada operator satu itu ngomong sama saya gini, mau dijual harga berapa ini Pak? Iya benar. Dan menurutmu harga berapa? 200. Lah kok kamu mampu? Oh, ya. Pertanyaanmu tuh itu, kamu counter batu lompatan saya itu untuk memutuskan harga. Jadi tujuannya itu bukan karena takut gak laku, tapi pengen semua orang ngerasain sepatu bagus. Hampir kayak gitu. Asu, ada movement. Ini anaknya masih ada, Amin namanya. Amin. Ya, Mas Amin. Awet. Awet. Amin tuh biasanya tempat cukur rambut. Ini hari Selasa badminton bareng gitu. Memang tujuan awalmu tuh supaya semua orang bisa merasakan sepatu yang ya, harganya murah. Gitu. Hampir gitu. Terus tiba-tiba sampean buat aparel. Ya, tambahannya itu untuk ini apa tujuannya? Tujuannya apa? Nih. Aparel. Ini harga berapa crewnecknya? Ini 119 atau 129 gitu. Sekitar itulah harga-harganya. Kapasitas produksi sekarang berapa? Sekarang sehari 3.000-4.000-an. Sehari 3.000 piece? Ya. Laku? Ya lumayan terjual lah. Campur ya Mas ya, sama hoodie sama jaket-jaket. Pokoknya sebulan sehari itu 3.000 campuran lah ya. Untuk yang jaket-jaket. Pegawainya ini berapa? Ini sendiri tadi ya, termasuk yang di dalam 3.000 itu 1.200-an pegawai. Yang ini. Jadi 2.000 jadi 3.000 pegawai itu salah satunya buat pabrik. Plus ini juga ya ketambahan-ketambahan. Punya ini. mesin jahit berapa Mas? Jahit ya 500-600-an. Total luas pabriknya berapa sih Mas? Luas pabrik ya berapa sih, lumayan lah Mas gitu aja. 1 hektar ada? Ya lebih. Buset. Klaten bro. Bisa nggak saya bilang Anda tuh Crazy Rich Klaten? Oh ya gak, masih jauh lah Mas. Gak lah. Merendah Anda. Ya enggak, memang enggak Crazy Rich Mas. Crazy Neto iya. Crazy-nya enggak. Crazy. Nah ini 120.000. Apa sih triggernya Mas Riko buat aparel? Kan dulu nggak pernah. Ini ya berawal dari mangkel juga. Ada mangkel? Mangkel apalah, kalau emosi buat brand. Woi bos, kalau emosi buat brand. Orang normal kalau emosi itu marah-marah Mas. Saya enggak mau sebut brandnya Mas ya. Cuma dulu itu saya ngajak kolaborasi sebuah brand aparel Mas. Terus? Ditolak Mas. Tahun berapa? 2020-2021. Jadi sampean ngajak kolaps brand, ditolak? Ditolak. Terus? Ya buat? Ditolak lumayan. Jadi sakit hatinya jadi brand? Wah ini positif sekali nih. Kenapa? Kenapa malah pelampiasannya buat brand? Orang normal ya. Sakit hati gibah ya kan? Buat forum dalam forum, buat fake account, HP, sampean buat brand loh. Buat brand itu ngeluarin duit loh. Kayak misalkan ngapain gitu lah, harusnya ada statement sing nggak enak untuk diajak kolaborasi. Misalkan tolakannya juga enak juga. Mungkin saya nggak mangkal untuk bikin brand sih. Nggak mungkin mangkal untuk bikin apparel juga sih. Ya tak buktiin aja. Orangnya sekarang tahu, jadi terkesan diremehkan. Enggak sih, enggak, saya sampaikan juga, cuma tak salib omsetmu gitu aja sih. Wih, gue suka deh. Wah,
If you can collaborate with them, beat them. Ya. Kalau kamu nggak bisa berkolaborasi dengannya dan ditolak dengan nada meremehkan, kalahkan dia. Tapi 2 hari tidak tidur dulu Mas itu. Kenapa? Ya mangkel. Bener-bener mangkel ya. Ya cuma mangkel aja. Terus bener-bener hari Itu ketiga, memang meremehkan. Bagi ya, hari ketiga saya berangkat Jakarta, cari kepala produksi, hari keempat pembelian mesin, kayak gitu langsung. Wasu, Cok. Ngajak kolaborasi ditolak, diremehkan, 2 hari nggak tidur, hari ketiga ke Jakarta langsung nyari kepala produksi. Ya, sebelah ya. Wah, ngeri mau iki. Paling target 1 tahun tak kalahin gitu aja. Wah, ini motivasi buat kalian. Orang lain tuh kalau ditolak baper, tapi bapernya itu dipendem sendiri, gibah di Twitter. Sampean bapernya itu langsung memproduksi mengalah. Lebih enak lah. Nanti ranking bisa bangga lah. Oh, jangan disebut. Tit ya. Nah, jadi itu awal mulanya dan sekarang goal akhirnya apa, Mas? Apparel udah buat, sepatu udah buat. Marketplace sudah hampir kayak merajai semua. Ya bisnis tidak 100% profit sih Mas. Kepuasan pribadi itu ya penting juga buat saya. Malah profit terbesarnya sih sebenarnya bukan uang tidak penting sih. Cuma saya lebih ya market leader harus. Buat saya market leader itu wajib di bidang yang kita kerjakan. Jadi tidak memulai sesuatu sih tidak bisa tak akhiri itu tidak seneng aja. Misalkan kayak bisnis aparel terus saya cuma jadi ranking 2 atau ranking 3 gitu. Bosen gitu. Pengen nomor ya, 1. Nggak bisa 2, 3, 1. Ya wajib Mas. Wajib. Di Tokped dijual juga? Jual. Aparelnya juga dijual? Jual juga. Tokped sudah ranking 1 untuk shoes-nya. Tokped ranking 1 shoes-nya per tahun? Udah 2-3 tahun ini. Buset! Tokped ranking 1 shoes-nya, aparelnya OTW? OTW. Dan sudah masuk 5 besar gitu sudah. Ada kolaborasi gitu sama Tokped nanti? Rencana untuk sepatu. Justru saya malah benar-benar aparel ini, ya itu tadi balik untuk kepuasan pribadi. Tidak mau saya collab kan, tidak mau saya branding yang terlalu kayak apa. Saya benar-benar pengen ngalahkan brand A tadi untuk ya ayo tarung tangan kosong, benar-benar tidak usah pakai power sepatu, tak kalahin sungguhan pakai power aparel aja, product pricing itu aja. Kalau misalkan nanti orang ini nonton YouTube ini gimana Mas? Japri tiba-tiba, halo Mas, halo Mas Riko, gimana kabar? Gitu. Yuk kolaborasi, diterima nggak? Nggak bakal. Nggak ngurus. Ini gila, gue suka nih orang ini nih. Gila dibaliknya Mas Riko loh. Mas Riko di Instagram tuh nggak pernah loh kayak share segitu kompetitifnya sama di dunia nih. Dan kompetitif itu yang ngebuat Mas Riko sampai di titik ini. Oh iya, paling enak itu kalau batu lompatan tuh paling enak nih buat saya pas diejek Mas. Sebenarnya kayak gitu sih. Kenapa Mas? Pas diejek jadi batu lompatan? Bukan untuk ngalahin terus habis gitu kita ngefloor di forum atau apa untuk orang tahu itu ya bukan sih, cuma kayak kepuasan pribadi aja sih Mas, kayak misalnya dan harus ketemu lagi dan ngomong lagi juga enggak juga sih. Padahal Mas Riko tuh ditawarin seminar banyak, nggak mau ngajar-ngajar. Ya, pernah mau. Why? Kenapa? Apa sudah segitu nih untuk seminar toh Mas? Waduh, aku masih ketawa. Enggak, maksudnya bener-bener loh ini kalau netizen semua orang tahu Mas Riko buat kelas kayak gini aja, yang daftar juga rame Mas. Yang daftar rame Mas kalau sampean buat, yo seminar terbuka dengan Riko, siapa yang nggak mau? Mau lah. Hah? Pabrik punya. Itu pabrik bukan sewa kan? Pabrik sendiri semua sih. Gudang punya, bukan sewa juga kan? Ya, internal sendiri semua. Gambar di internal. Desain internal. Marketing internal. Pegawai 3.000 internal. Nah, internal semua Mas. In-house semua ini. Nggak pernah mau CMT. Ya itu karena sudah, kalau nggak CMT 1 kali sudah. Ini kalau sampean ngajar buat kelas saya semua orang bakal ikut, tapi ditolaki semua. Apa sudah kayak ilmunya saya itu agak sesat gitu loh Mas rasanya. Sesat kayak, apa Mas? Sesat, kalau nggak sesat nggak mungkin bisa gaji 3.000 orang. Maksudnya cara bisnis saya mungkin agak nyeleneh juga. PT kan, ini udah PT kan? PT. Nah kalau udah PT berarti ada dong investor-investor yang nggak mungkin nggak tertarik. Halo Mas Riko, saya mau invest dong. Ada. Diterima? Nggak pernah mau sih. Loh, sejauh ini nggak pernah mau. Kenapa? Kan dapat cash di depan. Ya itu tadi balik bisnis tidak 100% profit gitu loh Mas. Nggak soal uang, tapi kan uang penting Mas. Iya sih, cuma kayak misalkan saya dapat yang lebih daripada itu terus bisa tahu sih, saya sadar sih costingnya juga tahu saya. Malah justru yang misalkan pas saya ngajak bicara beberapa bos-bos brand kayak gitu atau ke bos-bos supplier kayak gitu, ya dibodoh-bodohin juga sih. Terus sampean terima? Ya enggak apa-apa. Ya enggak harus mau ngapain sih Mas gitu. Maksudnya kita mau ngopi pakai helikopter mau buat apa juga gitu loh Mas. Enggak perlu juga gitu loh. Maksudnya saat gini juga dulu saya enggak punya uang juga gitu loh Mas.
Sampean tuh punya barang banyak loh di bawah, mobil banyak saya lihat, nggak pernah di post juga. Iya. Cuma ngepost satu Mustang kemarin. Iya, itu saking senangnya baru puas sih. Nggak mungkin senang ya, pasti ada yang jamet-jametin. Jamet matamu, dia punya Mustang loh bro. Itu masalkan lengkap ya? Enggak mas, ya Susah. gitu. Setir kiri ya? Kanan mas, convert ya. kanan. Convert bisa pakai sendiri? harian. Ya. Nah yang kutanya mas, yang kutanya lagi adalah pernah ditawari investasi berapa M mas? Sampai nominal gitu ya? Nominal sebut mas, biar teman-teman tahu brand yang udah dibangun, yang ditolak Mas Riko nih, berapa M ditolak? Di 500 ada mas. 500 juta? M mas, di 500 cuma 500 M mas? Saya pribadi gitu kan. Iya 500 M ditawarin kayak, bro Aerostreet gue invest lah, biar gue mau tertarik invest lu, gue dapat saham gitu, berapa M? Ya itu tadi sih, untuk saya pribadi kasih angka segitu, untuk perusahaan sendiri ada lagi gitu. Hah? 500 M pribadi? Pribadi 49 sekian lah itu. 490 M? Ya. 49 apa 490? 490. Ditolak? Ya, tolak sih. Bro, Nil, Jo. Kalau perusahaan saya disuruh 51% buat orang lain itu kayak Mas Tirta anaknya mau dibeli sama orang. Oh, nggak terima saya. Kayak gitulah, hampir kayak gitulah. Ya hampir kayak gitu. Nggak semua uang lah Mas gitu. Dia dikumpulin pelan-pelan. Itu uang di depan loh mas, 490 miliar. Iya. Itu kalau dikumpulin pecahan 100.000, itu GBK mungkin numpuk mas, sampai genteng. Dan nggak ada gentengnya dia. Apa ya? Itu 490 miliar ditolak mas. Iya. Ada berapa investor udah nawarin mas dan akhirnya berujung pada nggak deal? Ditolaknya tapi ya baik-baik tuh mas. Iya, tolak baik-baik sih. Nggak cocok. Ada berapa investor nawarin Aerostreet? Empat investor besar itu ada. Tapi kalau yang personal lebih banyak sih mas. Maksudnya personal tuh join ya angka sekian ya. Nggak mau. Loh kalau kamu mau join, benar-benar join, ini anakku ikut ngomong gitu loh. Ikut ngomong tuh ikut kerja, bukan cuma kamu naruh uang terus selesai kayak gitu tuh saya nggak mau. Kalau ikut bantu bantu ke offline karena aku ini investor yang kuat di offline kayak gitu. Oh ayo bareng gitu. Jadi bagi mas ownernya harus bisa kerja juga. Ya kalau cuma dititip no anak terus kasih uang cuma dibuat beli permen tok buat apa mas? Kalau mau ayo di sekolahin di mana nih urunan di sekolahin di Harvard misalnya kayak gitu. Itu aku cocok gitu loh mas. Cuma titip uang terus disuruh beli permen anaknya batuk lah apalah ngapain mas? Asik ya. Kita selama ini ketemu orang pengusaha ini baru satu yang kayak gini nih ngomongnya to the point banget. Kita nggak bisa bantah. Dia udah punya proven. Dan Mas juga jarang menjauhi perpolitikan ya. Jarang banget sepatunya dipakai pejabat juga jarang di post. Padahal yang pakai sampean banyak loh. Jangan guys. Kenapa? Ya enggak sih arahnya brand fashion gitu aja lah. Enggak usah kita masuk ke. Goalnya apa sih Mas Aerostreet? Goalnya apa sih? Ya market leader untuk brand lokal. Iya brand lokal gitu aja. Apa pengen ekspor gitu suatu saat? Oh untuk nextnya kepingin Mas. Cuma kita menguasai lokal aja belum kok Mas, masih jauh kok. Jadi Mas nggak mau keluar negeri sebelum menguasai lokal? Ya kayak gitu. Yang buat lokal aja nggak ngatasi. Pernah gitu. Ada pemerintah ngajak gitu kayak dari Kemenparekraf, Kemenkop. Dibeli dengan lebih mahal pun ada Mas. Ayo jadi pembicara itu. gitu untuk trainingin di kementerian-kementerian. Ya ada dari itu ya ada dari universitas-universitas ya ada. Tolak juga? Ya media banyak itu. Nggak mau juga? Nggak pernah mau ya Mas. Mas ilmu di share Mas. Iya tapi ilmunya sesat loh Mas. Mau misalkan strategi bisnis gitu misalkan. Nah saya strategi bisnis tahun pertama nggak boleh profit harus rugi gitu masa disampaikan Mas. Oh iya juga sih. Lulusan apa sih Mas? MA. Tamat SMA Mas? SMA. S1 enggak? S1 2 bulan 3 bulan lah. DO? Ya sambil kerja Mas, pilih kerjanya kan itu. Wes kerja dodol sepatu wih? Dodol sepatu. Oh enggak, saya golong dinamo Mas dulu. Di Mojokerto. Tukang golong dinamo? Golong dinamo. Ini judulnya berarti ada clickbait ya? Riko, tukang gulung dinamo yang sekarang beromset ratusan miliar. Iya kayak kipas angin tuh loh Mas. Terus ya masuk pabrik. Emang tukang gulung dinamo? Gulung dinamo. Ada fotonya? Bengkelnya ada, tapi kalau saya foto pribadi. Woi ngapain ya dulu kan ngapain selfie? Gue gulung fotoin. Enggak, terus SMA mana Mas? SMA di Brito Mas, Jogja. JB? Woi JB! Mantap! Saya usulin! JB disebut! JB menghasilkan Mas Riko sekarang. Yang gondrong ya Mas? Dulu enggak terlalu lah, enggak terlalu. Tapi ikut-ikutan gondrong ya, ikut.
Tawuran nggak? Dulu kan boleh tawuran. Tawuran tertib saya mesti ikut terus, Mas. Tertib. Tertib, nggak pernah absen saya, Mas. Sekarang kan zaman kapan tuh akhirnya tawuran sama sebuah SMA yang akhirnya stop kan? Oh ya, itu tertib tuh. Mesti garis depan, Mas. Wajib itu. Udah tawuran ikut, JB, kuliah nggak bertahan, sekarang omset segini, Mas. Nggak ada anu nih sih. Balik ke batu lompatan sih kayak gitu itu. Sampai kapan akhirnya Mas pengen, maksudnya Mas sekarang kan belum autopilot ya, decision maker masih Mas Riko semua. Ya, masih. Nggak pengen Mas, maksudnya check out dari semua ini, terus Mas autopilot ke orang atau ke siapa, terus Mas menghabiskan waktu untuk follow up doang. Apa pengen nggak tenang gitu aja kalau di rumah? Sayang sama anaknya, tapi enggak, suatu saat mesti ada yang hal lebih besar yang bisa dikerjakan tuh mesti ada sih, Mas. Pasti ada. Dan suatu saat mesti kan umur ini terus bertambah terus kan. Next itu pasti ada plan ke arah sana tuh mesti. Nih ada. plan. Ini plan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Dan ada kaitan sama Tokped. Tokped tuh kemarin kan IPO ya sama Gojek ya. Oh iya. Dilepas ke publik. Kemarin di India ada seorang pengusaha sepatu mirip sama Mas. Mirip sekali. Merek sepatunya pun mirip, harganya pun mirip. Di India ngelepas ke publik, dia langsung naik, Mas. Nggak pengen, Mas, Aero Street sahamnya daripada dilepas ke investor tertutup, tapi dilepas langsung ke investor publik, IPO, Mas. Ya, kalau kebayang ke arah sana pasti. Kebayang ke arah sana. Aero Street IPO. Ada, Mas, target? Ya, semoga lah, semoga. Tapi proses lah ini, proses. Jarang kalau ada Kita brand taruh. sepatu dilepas ke Bursa Efek Indonesia. Ya. Dan ini bisa menjadi pionir. Berarti lebih sering laba daripada rugi sekarang, Mas? Kalau per hari ini ya sudah profitable banget ya. Nggak, sekarang online. Pertanyaan terakhir lagi, nggak pengen offline, Mas? Ya itu juga dalam plan juga. Kita dalam plan ini mulai Ya, kita kompetitif konsep. banget sih, Mas. Maksudnya, Mas, Wo Uwes. Ada nggak sih timnya yang megangin itu? Wo Uwes. Wo Uwes sudah gitu loh, sudah punya online stok segitu, pegawai udah 3.000 gitu. Kenapa terus memacu dirinya itu? Apa rasa ketidakpuasan? Sekarang pengen offline. Padahal offline tuh rugi kan? Ya, Sewa mall, ya kan? Sewa ruko, bayar manpower, belum pajaknya, belum gimmick-gimmicknya. Kayak nggak sampai ke top level itu kayak gampang bosen saya, Mas. Cuma itu aja sih. Jadi kejar sampai ujung. Kalau kejar sampai ujung selesai. Kalau ujungnya udah selesai, Nah itu baru mikir lainnya itu. jadi belum kepikiran, karena belum sampai ujung ini. Nggak kepikiran belas sih. Aku nggak tahu lagi mau Saya ngomong. bisnis satu tok loh nih, Mas. Benar-benar saya itu jam 8, jam 9 pagi. Nggak, bisnis satu tok. Ya dagang sepatu sama kaos. Ya sudah ini tok. Saya tiap hari cek aja ke anak. Nggak ada gitu, sampai Nggak ada. invest ke brand lain. Nggak ada. PT-nya cuman PT apa namanya? Atko pakai Mas. Itu doang. Itu aja. Nggak ada investasi kayak misalkan bisnis apa. Fokus di itu doang. 100% ya. Datang ke kantor jam 9, Pulang? jam 3, jam 4. Ya. Selalu? Ya kadang kalau bosan jam 1 pulang gitu. Tapi selalu ke sini. Tiap hari, Senin Sabtu. Decision maker tetap. Senin Sabtu. Decision semua ACC saya. Nggak santai-santai liburan ke Bali, Paris. Ya sesekali, setahun sekali gitu aja. Tapi tetap ke sini. Ya hampir tiap, ya bukan hampir tiap Jarang ke hari. Jakarta loh, Mas, saya lihat. Di Klaten terus, Mas. Delanggu malah, ini bukan Klaten nih. Kayak rumah kedua lah ini saya. Ini sesuai ya. Ada sebuah quote, ya kan, di Naruto ya. Yang latihannya tendangan terus siapa itu? Yang rambutnya kayak helm? Hah? Lee itu mengatakan, tendangannya dia tuh sangat kuat. Kenapa? Karena Kakashi bilang, orang ini serem. Karena dia melatih tendangan ini 1000 kali per hari. Sama kayak One Punch Man. Dia melatih satu tinju tuh berkali-kali. Hanya satu tinju itu aja. Ya, Mas Riko hanya fokus di satu itu aja. kayak gitu. Fokus, konsistensi di satu hal. Jadinya sekarang punya pabrik yang luasnya nggak tahu berapa hektar. Nanti kamu bisa cek ya. Ini video pertama. Karena video kedua itu, Daniel itu syuting pabriknya aja 1,5 jam. Stok pabriknya doang tuh 1,5 jam. Dan itu belum selesai, harus memakai bantuannya tim Aerostate untuk pakai drone. Karena saking luasnya. Dari seseorang yang dulu tukang gulung dinamo, Mas. Gulung dinamo. Itu- Mojokerto. Di Mojokerto tukang gulung dinamo, sekarang memiliki pabrik dengan 3.000 tim. Kalau timnya resign buat brand sendiri, Mas dukung juga? Loh, ada sudah kayak gitu malah. Nggak Justru- masalah? Justru malah saya senang malah. Maksudnya kayak gini, ada dari Aerostate dulu mulai bantu apa mau keluar apa pamit baik-baik gitu. Malah tak sugeskan, oh ini kayak gini kan gitu. Nggak ngerasa keintimidasi itu? Oh, foto Mas, kayak gitu ya kayak enggak lah, market ini gede loh Mas. Market ini gede banget loh, 250 juta jiwa golek omset kok bingung gitu.
Nggak gitu juga sih, ngapain itu loh. Pesan buat anak muda mas, sebelum ditutup mas. Nah, coba jadi pengajar, kali-kali. Ayo pesan buat anak muda sekarang lagi. Menyampaikan hal benar ini, Pak. Menyampaikan hal, nggak usah konsepnya Mas Riko aja. Jadi banyak anak muda tuh kayak sekarang insecure. Buat brand lokal takut, buat produk Mungkin dari F&B, pertama mereka mikirnya profitnya dulu sama takutnya dulu, Mas. Kalau saya ini jalani dulu, jegur dulu, maksudnya saya ini sampai bisa jahit, sekarang fotografi juga saya bisa. Sosial media dulu nggak punya, malah sekarang ngatur Instagram Aero Street full dari A sampai Z-nya. Injection, semua proses produksi ini saya bisa mas, walaupun tidak cepat ya, maksudnya jahit itu ya saya bisa, rapi dan bagus. Ya tidak mau melajari dulu, mikirnya tuh belum bikin produk, bikinnya harga dulu gitu loh, bayang no profitnya dulu. Harusnya kan bikinnya itu, mikirnya tuh kompetitornya siapa ya, harganya berapa ya gitu loh. Terus aku nanti nempatkan posisi di mana ya, cara marketingnya kayak apa. Kok mikir profit, apalagi tahun pertama udah mikir profit. Tahun pertama gimana caranya supaya rugi kembalikan lagi ke konsumen. Wah, perlipatan itu penting gitu loh. Tahun kedua lipatkan lagi, tahun ketiga lipatkan lagi. Mau bantah, dia udah punya pabrik real. Dan ini tanpa investor apapun? Tanpa investor ya. From zero. Dari tukang ya diomong, ya ngumpulin pelan-pelan. Anak pegawai mas, yang bapak saya dulu ya kerja di. Tadi aku udah ketemu bapaknya sih, memang. Dan tampilannya Mas Riko tuh nggak akan kayak orang kaya mas. Bakul cimol mas saya mas. Iya bener, aku bilang pertama kali ketemu timku aja bilang, Tir itu yang punya Aero Street. Sorry ya Tir, kayak jamet. Ya, enak. Tapi Mas Riko nggak pernah tersinggung ya? Santai mas, enak kayak gini lah. Baju satu tok ini. Coba berdiri mas, berdiri. Tampilannya biar tahu. Ya wes saya ini tiap hari kayak gini mas. Kaos hitam polos ini. Harus brand sendiri. Oh, wajib. 24 jam aku tidur pakai ini, basket pakai ini, ngantor pakai ini, kondangan pakai ini aku mas. Ini juga Aero Street. Aero. Kalau sepatu udah dari bikin pabrik pertama Aero Street saya. Celana enggak punya chinos, tapi aku enggak seneng chinos. Seneng celana jean. Modiar wes fix habis ini followermu nambah dan jadi pembicara. Kalau misalkan suatu saat timmu ada yang ngusulin personal brandingmu mas, diubah mas? Lebih ke share pengalaman pribadi, tidak harus ditiru, tapi maksudnya share pengalaman pribadi terasa untuk share ke apa ya, detail kecil. Kalau pas bisnis tuh aku memahami betul detail kecilnya, tak ikuti semua. Bikin sebuah divisi itu tidak pernah gawe no gitu. Aturan itu enggak, aku luar biasa. Aku pindah kantor itu langsung, aku terjun di dalam situ, aku kenal personal masing-masing tuh, aku kenal ini karakter kayak gini itu aku ngikuti semua. Mas Tirta kan ngikuti Instagram harusnya dari nol. Aku ngikutin. Tak pelajarin sendiri. Sampai semua. Kita pernah debat dan aku senengnya tuh sampai orang pertama yang didebat tapi open. Dan semua saranku diterapin, Pak. Salah satunya ini. Jadi aku dulu bilang, Mas Tirta suka sepatu apa? Aku suka New Balance 1990, Pak. Ya. Karena dia memang collab sama Liverpool, dulu dipakai sama Steve Jobs juga. 2 minggu foto. 2 minggu. Bener gini, Mas. Kayak apa fotonya, Mas? Mau lihat saya New Balance tuh kayak apa? Kayak gini, dibuat. Ya. Beda, tapi terinspirasi dan rapi. Kenapa? Karena banyak orang, dia tanya, apakah semua orang, pertanyaan Mas Riko pertama tuh saat itu adalah, bisa nggak semua orang membeli 990 ini? Enggak mas, ini 3 jutaan mas, 992 aja 34 jutaan. Mahal ya, iya. Kalau aku buat yang mirip referensi tapi supaya orang-orang ngerasain mas kaya itu boleh. Ya nggak tahu mas, terserah mas ya, dibuat beneran 2 minggu coy. Dan jadi kayak gini, namanya Osaka. Dan masih sales nomor 3. Ya, ranking 3 nih yang Aerosol punya. Mungkin buat teman-teman yang penasaran, kita sambung di part 2. Habis ini kita bincang-bincang sambil keliling pabrik, boleh mas? Monggo. Ini udah mau jam ganti shift, kita langsung ke pabrik dan gudangnya Mas Riko. Seluas 1 hektar. 1,5 jam, jadi kita cuplikan aja. Cek dulu cuplikannya setelah ini di part kedua. See you on the next vlog, part 2 Aero Street, Tokopedia Mas Riko.